Oke sellers, di sini langsung aja kita bahas mengenai cara meningkatkan skor performa toko di Bukalapak agar jadi super seller. Nah, ada 5 cara yang akan saya beritahukan kepada kalian dan untuk cara pertama itu adalah tingkatkan persentase pesanan berhasil. Oke sellers, hal pertama yang harus kalian pastikan untuk meningkatkan skor performa toko kalian itu adalah kalian harus pastikan semua transaksi yang terjadi di toko kalian itu berhasil teman-teman atau sukses. Artinya jangan ada transaksi yang sampai gagal teman-teman, karena kalau transaksi gagal itu akan menurunkan skor performa toko kalian, kecuali kalau gagalnya itu diminta oleh pembeli alias pembeli mengajukan pembatalan. Itu nggak apa-apa teman-teman, tidak mengurangi skor performa lapak. Kalau kalian yang ngebatalin atau ada kesalahan dari kalian yang menyebabkan transaksi itu batal, baru toko kalian akan dikurangi untuk skor performa tokonya teman-teman. Ada beberapa tips untuk kalian agar bisa meningkatkan persentase pesanan berhasil ini. Untuk tips pertama itu adalah rajin-rajin update stok barang agar mencegah potensi pembatalan pesanan. Untuk tips kedua itu adalah pastikan barang yang dikirim sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati. Untuk tips ketiga itu adalah pastikan mengirim barang atau input resi sebelum batas waktu yang sudah ditentukan untuk mengurangi potensi refund otomatis. Untuk tips yang terakhir itu adalah jangan lupa untuk tutup lapak jika tidak bisa melakukan pelayanan. Oke sellers, cara kedua untuk meningkatkan skor performa toko kalian itu adalah dengan percepat proses pengiriman. Oke sellers, proses pengiriman ini sangat berpengaruh sekali kepada performa toko kita. Semakin cepat toko kita dalam memproses pengirimannya, itu akan semakin tinggi skor performa toko kita. Nah, untuk pengiriman itu ada dua jenis kurir ya. Yang pertama kurir reguler, yang kedua instan teman-teman. Nah, nanti untuk kurir reguler dan instan saya juga akan kasih tips masing-masingnya ya. Jadi di sini saya akan kasih tips dulu untuk kurir yang reguler nih. Oke sellers, tipsnya untuk kurir yang reguler nih, yang pertama itu adalah proses pesanan dengan cepat pakai aplikasi Bukalapak di handphone. Jadi kalian bisa pakai HP agar prosesnya itu lebih cepat. Yang kedua itu adalah pilih kurir yang mendukung resi otomatis agar proses pesanan lebih praktis. Yang kedua itu adalah yang ketiga itu adalah aktifkan jasa pengiriman yang ada jasa pick up atau gunakan Buka Express. Nah, tujuannya itu agar gampang ya, jadi pihak kurirnya itu nanti akan pick up barang kalian teman-teman. Nah, untuk tips yang terakhir atau keempat itu adalah kalau pakai jasa pengiriman dengan resi manual, cepat-cepat input resi setelah dapat resinya ya. Oke, jadi itu adalah 4 tips ya untuk yang kurir reguler. Sekarang kita masuk ke yang kurir instan nih. Nah, untuk kurir instan di sini ada dua tips. Yang pertama itu adalah proses pesanan dengan cepat pakai aplikasi Bukalapak di handphone. Jadi sama aja kayak yang pertama, kita bisa menggunakan versi handphone agar lebih cepat ya dalam proses pesanannya. Untuk tips yang kedua itu adalah cobalah pesan driver lebih awal supaya lebih cepat. Misalnya saat kamu mengemas barang atau bisa sambil memesan driver. Jadi ketika barangnya sedang dikemas nih, kalian bisa sambil pesan ya agar nanti pas nih ketika kemasannya udah selesai, drivernya nyampe ke toko kalian atau ke rumah kalian. Itu jadi pas teman-teman, jadi lebih cepat aja untuk proses pengirimannya. Oke sellers, cara ketiga yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan skor performa toko kalian itu adalah dengan percepat membalas chat. Oke sellers, semakin cepat kalian membalas chat ya dari pembeli atau customer kalian, itu akan semakin tinggi skor performa toko kalian teman-teman. Jadi kalian harus cepat ya dalam membalas chat. Misalkan kalau pembeli kalian ngechat di jam 10 nih, ya kalian harus balas secepatnya. Jangan balasnya besok atau mungkin lusa teman-teman. Kalian harus balas di hari itu juga, atau mungkin kalian bisa balas 1 jam setelah chat tersebut dikirim teman-teman. Pokoknya secepatnya, semakin cepat semakin baik teman-teman. Oke, ada beberapa tips nih untuk kalian jika kalian ingin mempercepat proses membalas chatnya. Untuk tips yang pertama itu adalah balas chat
segera setelah chat pembeli masuk. Jadi kalau ada notif, kalian bisa langsung klik dan bisa langsung bales untuk chat tersebut, teman-teman. Tips kedua itu adalah balas chat dengan secara manual hingga akhir percakapan. Chat otomatis yang dikirim oleh fitur atau asisten chat dan fitur sebar promosi tidak diperhitungkan. Jadi chat yang diperhitungkan itu adalah chat yang kita ketik sendiri ya, atau chat manual, teman-teman. Oke sellers, cara keempat yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan skor performa toko kalian itu adalah balas semua chat. Oke sellers, bedanya yang tadi yang percepat pembalasan chat ataupun yang balas semua chat itu beda ya. Kalau percepat balas chat ini adalah tentang waktu, teman-teman. Jadi semakin cepat semakin baik dan semakin tinggi skor performa toko kalian. Nah, kalau balas semua chat, nanti pesanan yang kalian balas dan yang tidak kalian balas akan dibandingkan, teman-teman. Mana yang lebih banyak? Semakin banyak pesanan yang kalian balas itu semakin tinggi untuk skor performa toko kalian. Jadi paham ya, kalau yang ini yang penting balas, kalau ini tentang percepatan balasnya atau tentang waktunya. Seberapa cepat sih kalian membalas chatnya. Jadi itu perbedaannya ya. Nah, ada tips nih untuk kalian jika kalian ingin memaksimalkan atau ingin membalas semua chat yang masuk ke toko kalian. Untuk tips pertama itu adalah jangan lupa untuk tutup lapak jika tidak bisa melakukan pelayanan. Jadi ketika kalian tidak ingin membalas chat, lebih baik ya kalian tutup aja lah. Atau ketika toko kalian sedang tidak ingin beroperasi, kalian bisa tutup toko kalian. Nah, untuk tips kedua itu adalah balas chat secara manual hingga akhir percakapan. Chat otomatis yang dikirim oleh fitur asisten chat dan fitur sebar promosi tidak diperhitungkan. Jadi ini sama aja ya, seperti cara sebelumnya. Ini yang diperhitungkan itu adalah chat manual, teman-teman, atau chat yang kita ketik sendiri, bukan asisten chat ataupun sebar promosi. Nah, untuk tips ketiga itu adalah selalu responsif di chat hingga kamu mengakhiri percakapan. Jika tidak, skor kamu kurang maksimal. Jadi kalian bisa balas terus ya chat dari pembeli sampai percakapannya itu berakhir, teman-teman. Oke sellers, cara kelima atau terakhir untuk meningkatkan skor performa toko kalian itu adalah dengan verifikasi KTP. Ya, betul, dengan verifikasi KTP. Hanya dengan verifikasi KTP kalian mampu meningkatkan 10 skor performa toko kalian, teman-teman. Jadi untuk cara verifikasinya itu gampang banget, kalian perlu ikuti beberapa langkah ini. Nah, di sini ada langkahnya atau caranya, teman-teman. Ada 3 cara, kalian bisa baca di sini dan kalian bisa scan ya untuk barcode yang ada di samping untuk verifikasi KTP-nya, teman-teman. Nah, ketika kalian sudah selesai verifikasi KTP-nya, nanti kalian akan menambahkan skor performa toko kalian sebanyak 10 poin, teman-teman. Jadi cukup besar ya, dan kalian bisa manfaatkan untuk cara ini, teman-teman. Oke sellers, jadi seperti itu untuk cara-caranya, dan saya akan rekap ulang untuk cara yang sudah saya jelaskan dan sebutkan tadi. Oke sellers, untuk cara pertama itu adalah dengan tingkatkan persentasi pesanan berhasil. Yang kedua itu adalah dengan percepat proses pesanan. Yang ketiga dengan percepat membalas chat. Yang keempat itu adalah dengan balas semua chat. Dan yang terakhir itu adalah dengan verifikasi KTP. Oke sellers, jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan mengenai video ini atau seputar jualan di marketplace, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Oke, sekian dari saya Ahmad Hidayat. Terima kasih.